Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mesin ekstruder plastik. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami, dari kelompok 13, untuk saya sendiri, Imam Nurrahman, NIM 5211418052. Terus untuk selanjutnya ada teman saya, Akmal Putra Fardinansyah dengan NIM 5211418053. Ada saya Muhammad Ilsyad Noval Subekti dengan NIM 5211418056. Saya Yanuarianto dengan NIM 5211418054. yaitu untuk nama-nama dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mesin ekstruder plastik. Untuk pembuatannya menggunakan software SolidWorks. Pembatasan aktivitas dari sektor komersil seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata dianggap dapat mengurangi produksi sampah. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, saat masyarakat membatasi diri dengan hanya melakukan aktivitas di rumah, masyarakat pun memenuhi kebutuhan konsumsi dengan belanja daring. Dampaknya, timbunan sampah seperti sisa plastik pembungkus, kemasan makanan, dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Menurut data sampah masuk ke TPST Bantar Gebang, volume sampah dalam 3 bulan terakhir justru mengalami penurunan. Namun komposisi sampah berubah menjadi lebih banyak sampah plastik. Tercatat jumlah sampah yang dikirim ke Bantar Gebang setiap hari rata-rata ya 7.100. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan dari 9.500-an menjadi 7.100. Jadi kurang lebih 2.400 ton per hari itu berkurangnya. Secara sekilas di tempat-tempat TPS kami memang menunjukkan perubahan komposisi. Secara jumlah tadi berkurang, tetapi komposisinya juga bergeser nih. Lebih secara sekilas kelihatannya memang kemasan lebih mendominasi. Artinya plastik lebih mendominasi saat ini ya dibanding sebelumnya. Kita akan melakukan terus pengamatan dan melakukan penyesuaian penanganan apabila nanti kita temukan bukti-bukti yang signifikan. Analisa Dinas Lingkungan Hidup Jakarta tersebut didukung kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam survei yang dilakukan LIPI terhadap 715 responden pada 20 April hingga 5 Mei 2020, terdapat peningkatan sampah plastik selama pandemi. Sampah plastik tersebut sebagian besar disumbang oleh aktivitas belanja daring yang naik hingga 62%. Dan pesan antar atau bungkus makanan yang juga mengalami peningkatan 47%. Jika sebelum PSBB para partisipan survei hanya membeli produk secara daring sebanyak 1 hingga 5 kali dalam 1 bulan, kini melonjak menjadi 1 hingga 10 kali dalam 1 bulan. LIPI juga mencatat, selotip, plastik, dan bubble wrap merupakan pembungkus yang paling sering digunakan untuk produk belanja daring. Jumlah sampah plastik dari pembungkus paket di Jabodetabek mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli. 96% bagian paket adalah pembungkusnya. Bahkan plastik yang sebelumnya bisa dipakai kembali oleh konsumen, kini cenderung langsung dibuang karena khawatir terpapar virus COVID-19. Sekitar lebih banyak sekarang itu 95% ini paket yang diterima kalau berdasarkan dari e-commerce ini semuanya hampir mengandung plastik yang didominasi bungkus plastik, selotip, dan bubble wrap. Namun demikian memang secara umum setengah dari rumah tangga ini mengalami peningkatan sampah plastik, terutama plastik kemasan dan pembungkus plastik yang kalau misalnya sebenarnya kita bikin 2 sih, kalau misalnya satu lagi itu yang di nasional itu bahkan 2 kali lebih tinggi pembungkus plastiknya. Kemungkinan jumlah sampah plastik nanti akan lebih banyak menumpuk di landfill dibandingkan yang ada. Paling tidak ya, kita ngambil sisi positifnya dulu. Kemungkinan sampah akan lebih banyak terkumpul di TPA, di tempat pembuangan akhir sampah, dibandingkan di lingkungan. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce pada bulan Maret meningkat 18%, menjadi 98,3 juta transaksi.
Total, nilai transaksinya meningkat hampir 10% menjadi 20,7 triliun rupiah. Peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer seperti makanan, minuman, personal care seperti hand sanitizer, dan masker. Pembelian makanan dengan jasa transportasi daring juga meningkat. Transaksi dan omset rata-rata mitra GoFood dan GrabFood mengalami peningkatan hingga 7 hingga 10%. Kenaikan pesanan makanan signifikan dialami jenis makanan ringan atau camilan yang naik hingga 15%. Dampak belanja daring dan pesan antar serta membungkus makanan ini korelatif dengan peningkatan sampah plastik. Persoalan meningkatnya sampah plastik tengah pandemi adalah sebuah hal yang mau tidak mau kita harus hadapi. Tapi kita masih punya pilihan. Setidaknya jika kita tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap plastik, kita masih bisa menguranginya dengan memilih kemasan yang ramah lingkungan atau mengurangi kemasan plastik untuk produk sekecil ini. Juga kita bisa memilih menjadikan satu makanan yang kita pesan sehingga tidak perlu menghasilkan sampah sebanyak ini. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta. Untuk yang pertama, populasi plastik yang semakin banyak pada saat ini merupakan salah satu masalah besar karena plastik tidak mudah terurai dengan tanah. Di Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Data sampah plastik di Indonesia adalah bukti kuantitatif yang menunjukkan tingkat penggunaan sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Ada banyak pihak dan lembaga yang terus melakukan evaluasi terhadap jumlah sampah plastik di Indonesia. Berikut ini perkembangan datanya dari waktu ke waktu. Data sampah plastik di Indonesia dari sektor industri berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, peningkatan industri minuman di Indonesia meningkat sebesar 22,74% selama semester pertama 2019. Volume sampah akan ikut meningkat seiring dengan adanya peningkatan sektor industri. Industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 65% terhadap total permintaan plastik kemasan. Konsumsi plastik kemasan juga mencapai angka 65% dari total konsumsi plastik nasional. Melansir pernyataan Direktur Bidang Olefin dan Aromatik Inaplas, Edi Rival dari Kumparan Bisnis, konsumsi plastik per kapita di Indonesia hanya 20 kg per tahun. Tak sebanding dengan produksi sampah plastik per kapita di Vietnam 42,1 kg atau bahkan Korea 141 kg. Namun, Indonesia tetap menjadi negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Tingkat pengelolaan sampah atau waste management yang masih minim adalah hal utama yang menjadi penyebab. Sebesar 45% sampah plastik tidak terkelola dari total sampah plastik sekitar 65 juta ton setiap tahunnya. Tak heran jika Indonesia menjadi negara pengotor karena dari segi pemilahan sampah pun belum dilakukan secara optimal. Jika tidak dilakukan penanganan serius, jumlah sampah plastik di lingkungan bisa mencapai 12 miliar ton pada tahun 2050. Jumlah yang sangat tinggi dan bisa membawa dampak lebih besar bagi lingkungan. Belum lagi, taksiran World Economic Forum menyebutkan 32% sampah plastik tersebut akan berujung mengotori dataran dan kelautan. Kerusakan ekosistem di perairan adalah salah satu bahaya paling beresiko bagi kehidupan. Sebagai kebutuhan hidup utama, kualitas dan kuantitas air bersih harus dijaga. Namun, fakta yang diuraikan peneliti Pusat Penelitian Oceanografi (LIPI), Muhammad Reza Cordova menyebutkan bahwa kontaminasi mikroplastik sudah mencemari air laut di sekitaran 30-960 partikel per liter. Meskipun nyaris tak terlihat, mikroplastik perlahan dapat merusak ekosistem. Penggunaan plastik yang mencapai 78 juta ton per tahun hanya didaur ulang sebesar 2%. Tak heran jika volume kontaminan mikroplastik masih tinggi dan harus segera ditangani. Selama masa pandemi COVID-19, sampah menjadi permasalahan baru yang muncul di lingkungan. Dilansir dari BBC Indonesia, jumlah layanan GoFood meningkat hingga 20%. Sementara GrabFood juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Frekuensi belanja online di Jabodetabek diperkirakan naik dari 1-5 kali sebulan menjadi 1-10 kali.
Berdasarkan survei LIPI pada 20 April sampai 5 Mei 2020, disebutkan bahwa aktivitas belanja online juga meningkat hingga 62% dengan 96% dari total jumlah paket menggunakan selotip, membungkus plastik, dan bubble wrap. Pembelian alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan face shield juga meningkat dari 4% hingga 36%. Untuk itu, solusinya adalah kami membuat mesin ekstruder plastik yang berfungsi untuk mendaur ulang sampah plastik yang sudah tidak digunakan lagi. Fungsi mesin ekstruder plastik untuk mendaur ulang limbah plastik buat jadi raw material seperti tali rafia dan bentuk yang serupa. Cara kerjanya, plastik digiling sambil dipanaskan sampai meleleh, dan di ujung gilingannya ada tempat keluar sekaligus jadi cetakan plastik tersebut. Untuk pengertian ekstruder merupakan suatu alat yang terdiri dari komponen tabung stainless steel atau barel yang diletakkan horizontal dengan satu atau dua skru di dalamnya yang bergerak sepanjang area pencampuran untuk memperkecil ukuran partikel, menghomogenisasi campuran partikel, mendispersi partikel, dan mendorong campuran keluar. Selain itu, ekstruder juga sebagai tempat untuk melangsungkan reaksi sehingga dapat disebut sebagai reaktor. Dalam perkembangannya, ekstruder memiliki unjuk kerja yang lebih baik dari reaktor aliran sumbat. Bahan-bahan yang memiliki viskositas yang tinggi, seperti polimer, membutuhkan ekstruder untuk bisa melangsungkan reaksi maupun menghomogenkan campuran. Skru ekstruder didesain sebagai mixer yang kontinu. Pengadukan yang baik dalam ekstruder ditentukan oleh geometri dari skru dan kondisi operasi skru. Waktu pengadukan dalam continuous mixing ditentukan oleh kondisi operasi geometri skru dan panjang ekstruder. Panjang ekstruder akan menentukan waktu tinggal atau resistance time bahan baku dalam ekstruder. Ada dua jenis skru ekstruder yang biasa digunakan dalam berbagai proses, yaitu single dan twin screw ekstruder. Single ekstruder adalah ekstruder yang terdiri dari satu skru di dalam barel. Bentuk single screw umumnya berupa satu bagian skru yang terdiri dari satu atau dua sisi mata pisau. Pada umumnya, single screw lebih berfungsi untuk mendorong bahan baku keluar dari ekstruder, sehingga single screw biasanya digunakan dalam proses dengan bahan baku berbentuk cairan. Pada single screw, jarak antara skru dengan tabung luar sangat dekat. Apabila terjadi sumbatan antara dinding tabung dan skru, maka tidak ada keluaran yang dihasilkan ekstruder tersebut. Masalah tersebut dapat diatasi dengan dua ekstruder. Ini untuk rencana desain dari kami, untuk referensinya dari Google, itu ada bagian-bagiannya, ada cap lower, hooper, barrel, sama skru conveyor. Terus untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Noval. Oke, saya lanjutkan ya. Bagian-bagian pada alat ekstruder yang tadi, yang pertama ada hooper. Hooper adalah tempat masukkan umpan ke dalam ekstruder. Umpan masuk ke dalam ekstruder berbentuk padat, driving force untuk umpan yang berbentuk padat dengan gaya gravitasi. Yang kedua ada barrel. Barrel adalah komponen pasangan skru yang berbentuk selongsong yang merupakan ruang pemanas di mana skru berada di dalamnya. Barrel berfungsi sebagai tempat proses plastisisasi, tempat di mana berlangsungnya proses pengumpan, pemanasan, dan pengadukan. Yang ketiga ada skru. Skru salah satu komponen utama dari mesin ekstruder. Skru yang berfungsi sebagai poros, pendorong, dan pengaduk plastik yang telah lumer yang terdapat di dalam barel. Yang keempat ada thermocouple. Pada pembuatan ekstruder ini digunakan pengontrol temperatur jenis thermocouple. Keunggulan thermocouple dibandingkan thermokontrol lainnya adalah murah dan memiliki kisaran temperatur yang besar. Pada barrel extruder,
dipasang kawat yang berfungsi sebagai sensor temperatur yang dihubungkan ke panel kontrol. Temperatur pada barrel kemudian dibandingkan dengan temperatur set point. Jika temperatur barrel belum mencapai temperatur set point, maka aliran listrik akan mengalir ke pemanas dan secara otomatis akan memanaskan barrel hingga mencapai temperatur set point. Yang kelima ada motor penggerak. Dalam hal penggerak ini, kita bisa menggunakan berbagai macam pilihan, ya. Ini bisa menggunakan motor listrik atau bisa juga menggunakan motor diesel atau bisa juga menggunakan motor bensin. Oke, dilanjutkan oleh Mas Akmal. Selanjutnya adalah pillow block atau piring. Extruder merupakan alat untuk mencampurkan dan melelehkan pasta disertai pemampatan di ujung sehingga terbentuk pasta. Untuk pemampatan ini dibutuhkan gaya karena adanya proses aksi sama dengan reaksi. Terjadilah gaya yang berlawanan dengan arah skru. Oleh karena itu, dipasang piring yang berfungsi untuk menahan gaya tersebut. Piring digunakan untuk menghubungkan antara skru dan motor. Biasanya piring atau pillow block ini diletakkan pada rangka. Yang ketujuh adalah die output atau cetakan keluaran. Keluaran dari alat extruder ini berupa pasta. Pasta ini didinginkan dan digiling agar terbentuk powder. Bagian keluaran dari extruder ini diberi alat yang berfungsi untuk membentuk pasta menjadi menyerupai mie atau semacam tali. Alat ini bernama die output. Selanjutnya adalah perhitungan desain. Spesifikasi bahan atau raw material yang digunakan adalah biji plastik PP dengan berat 0,91 gram per cm kubik atau sama dengan 910 kg per meter kubik. Sedangkan faktor gesek bahannya 0,75, faktor inklinasi 23 derajat, kapasitas muatan 30% dan loading efisiensi 0,4. Kemudian ada perhitungan dari diameter skru, di mana diameter skru dirumuskan dengan akar 4 kali Q per 60 kali Pi kali S kali Pi kali I kali Y kali C, di mana D adalah diameter skru dalam meter, S jarak pitch dengan satuan cm, dan C faktor koreksi karena inklinasi. Proses pengerjaan dengan mesin extruder. Biji plastik dimasukkan ke dalam hopper, lalu skru menggerakkan biji plastik sehingga masuk ke dalam elemen pemanas. Biji plastik pun menjadi kental seperti pasta. Dalam prosesnya, bahan baku polimer berbentuk pelet dimasukkan ke dalam hopper dan digerakkan melalui barrel dengan menggunakan sebuah poros berulir yang berbentuk helikal atau screw conveyor, dan kemudian diantarkan hingga ke ujung cetakan atau die. Poros berulir seperti ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian masuk atau feeding section. Adalah bagian yang mempunyai diameter ulir yang konstan dan daerah tempat bahan mengalir tentu saja juga konstan, yang membawa bahan baku menuju bagian kompresi atau bagian pelumatan atau penglihatan. Yang kedua adalah bagian kompresi atau compression section. Pada bagian kompresi ini, diameter poros skru meningkat secara kontinu, sedangkan sebaliknya daerah bebas alir dari bahan makin mengecil. Di sini bahan polimer dilunakkan atau dilihatkan. Pada daerah ini juga bahan polimer dipanaskan hingga suhu tertentu agar bahan polimer dapat mengalir dengan lancar. Sedangkan untuk menjaga agar barel tidak kelebihan panas, maka dipasang blower untuk mengatur suhu barel. Suhu barel dimonitor oleh thermocouple. Setelah melewati bagian kompresi, bahan kemudian dibawa pada bagian akhir, yakni metering section, di mana bagian ini sama dengan daerah pemasukan yang mempunyai daerah bebas alir yang konstan, namun daerah bebas alirnya lebih kecil. Di sini bahan akan mengalami kenaikan suhu lagi karena tekanan geser dan gesekan pada daerah ini cukup besar. Tinjauan pustakanya pada penelitian Michaeli tahun 2004 melalui papernya memaparkan
metode baru desain geometrik die untuk ekstrusi. Metode ini menggunakan gabungan finite element analysis atau FEA dan flow analysis network atau FAN. Hasil risetnya adalah algoritma untuk optimasi aliran pada saluran die ekstrusi secara otomatis. Dia juga meneliti gesekan polypropylene atau PP di dalam feed section dari single screw ekstrusi yang menghasilkan aditif, filler, dan bentuk pellet berpengaruh terhadap gesekan di dalam ekstruder. Selain itu, hasil penelitian Noriga 2004 menunjukkan adanya pengaruh temperatur melting point polimer yang diekstrusi menggunakan single screw. Penelitian lainnya oleh Sumardi dan Indra pada tahun 2011 telah dibangun sebuah mesin ekstrusi single screw dengan menggunakan bentuk dan dimensi ekstruder sebagai indikator keberhasilan untuk mesin dengan single screw. Profil yang telah keluar tadi ditarik dan dilanjutkan konveyor ke cooler. Profil pun mengeras melalui cutting mekanisme. Profil dipotong sesuai panjang yang telah ditentukan. Selanjutnya, oleh Mas Yani. Selanjutnya spesifikasi dan detail produk dari mesin ekstruder plastik. Pada pemilihan serta perhitungan mesin ekstruder plastik ini digunakan spesifikasi serta penentuan parameter yang telah ditentukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada tabel desain screw conveyor standar industri. Kapasitas 10-20 kg per jam dengan motor penggerak 1 horsepower atau setara dengan 0,75 kW dan daya pemanas 650 watt. Tipe ekstruder konvensional single screw ekstruder horizontal. Diameter screw 80 mm, panjang screw 750 mm. Material screw dan barrel menggunakan S45C atau stainless steel 304. Kelengkapan pendukung yaitu 1 unit controller, 2 unit dimmer, 2 unit saklar, 1 unit kabel power dengan diameter cetakan 8 mm dan putaran skru 60 rpm. Ya, ini adalah animasi yang dihasilkan dari perancangan 3D. Ya, ini untuk gambar assembly dari mesin ekstrudernya. Terus ini juga sama dari pandangan samping, kanan, depan, atas. Ini untuk bagian pertama itu ada screw dengan panjang 750 mm dengan diameter 80 mm. Terus untuk yang kedua ini ada hopper dengan panjang 300 sama lebarnya 190 dengan tingginya 300. Untuk panjang yang bawah 200 mm. Terus untuk yang ketiga itu ada barrel dengan panjang 310 sama dengan panjang 310 sama lebarnya 140. Terus yang keempat ada pemanas dan termokapel panjangnya 12 dengan lebar 6. Terus yang kelima ada rangka panjangnya 700 dengan lebarnya 200. Tingginya 200 dengan lebarnya 650. Untuk selanjutnya ada pillow block dengan panjang 130, diameternya 80 mm dan
lebarnya 45 mm. Terus yang ketujuh ada disk dengan panjang 400 mm dengan diameter yang depan itu ada 88 mm. Terus untuk selanjutnya itu ada puli A yang besar dia itu ada diameternya 200 mm. Terus untuk selanjutnya ada SPI dengan panjang 45, lebarnya 20 mm. Untuk selanjutnya itu ada motor listrik dengan diameter 25 mm. Terus untuk selanjutnya ada poli B yang kecil dengan diameter 100 mm. Terus untuk selanjutnya ini ada barel B bagian bawah barel. Untuk selanjutnya ada bearing dengan diameter 80 mm dengan panjangnya 50 mm. Untuk kontrol unitnya dengan panjang 200 mm dengan lebar 100 mm dengan tingginya 170 mm. Yaitu untuk bagian part dari gambar mesin extruder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.